أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat muslim rahimani wa rahimakumullah. Saat ini saya sudah bersama Ustaz Juman Abu Ahmad. Beliau adalah aktivis dakwah di Kota Purwokerto dan juga beliau ini fokus dalam dunia pendidikan Islam. Katanya nih, beliau saat ini sedang mendirikan pondok pesantren di daerah Wangon. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung tanya kepada beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget ini nggak ketemu. Yang bener. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Odi sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Saat ini Gimana, sibuknya gimana Ustaz? Sedang ada kesibukan apa? Oh, alhamdulillah. Jadi saya domisili Purwokerto. Tapi hari-hari saya ada di Wangon, terutama siang hari, malam ya kadang nginep di Wangon. Kalau ada aktivitas di Purwokerto ya aktivitas dulu baru ke Wangon. Ceritanya lagi punya hajat, punya proyek, yaitu mau mendirikan pondok pesantren tahfidzul Quran. Namanya itu Nailul Majdi. Oh, Nailul Majdi. Nailul Majdi itu, Nail itu meraih, Majdi itu kemuliaan. Jadi dari bahasanya itu semoga dari maknanya semoga mengantarkan pada kemuliaan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena letaknya juga di daerah Temugiring, maka itu menjadi identitas yang melekat. Jadi namanya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nailul Majdi Temugiring, atau lebih singkatnya Ponpes Temugiring gitu aja. Nah, ini alhamdulillah sudah mulai sekitar 2 tahun yang lalu. Sudah ada beberapa bangunan. Kita awali dari masjid, terus sudah alhamdulillah ada kantor sekaligus difungsikan sebagai rumah ustadz. Sudah ada beberapa pondasi untuk asrama, untuk kios, dan beberapa bangunan lainnya insya Allah. Alhamdulillah sampai saat ini proyek berjalan lancar, tapi ya pendanaan sebenarnya pusing juga ini. Alhamdulillah. Satu, kita tawakal, Allah Maha Kaya. Kalau Allah berkehendak menghadirkan para donatur, insya Allah itu sangat mudah bagi Allah ya. Amin. Mudah-mudahan, mohon doanya. Amin. Kalau boleh tahu nih Ted, saat ini pembangunannya itu fokusnya sedang di mana ini Ted? Sebenarnya fokus itu harus seimbang ya. Artinya kan pesantren tidak hanya masjid. Pesantren itu ada masjid, ada asrama, ada rumah ustadz, ada dapur, dan lain-lain. Tapi kan nggak bisa juga bareng-bareng, maka kita prioritaskan di pertama ini masjid. Tapi seiring masjid juga dibangun rumah ustadz, asrama. Nah, asrama alhamdulillah tadi sudah mulai pondasi. Nah, saya ingin untuk masjid ini biar paling tidak sudah bisa layak difungsikan meskipun belum finish. Artinya ini sudah 2 tahun kita bangun masjid ya, sejak tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah. Itu peletakan batu pertama. Nah, kemudian di tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah kita adakan soft launching. Kondisinya masih seperti ini. Baru diblur, belum ada lantai, gelar terpal, alhamdulillah ada wakif karpet. Kemudian kondisi atas juga belum di plafon. Kita sudah soft launching. Kenapa? Biar masjid ini segera difungsikan. Itu harapan saya. Cuman kan sebenarnya belum layak gitu ya. Masih berdebu, masih begini dan begitu. Maka keinginan kami sih masjid ini paling tidak plafon rapi, kemudian lantai ini bisa dipasang gitu, sehingga aktivitas itu lebih nyaman begitu untuk sholat jamaah, untuk anak-anak
ada yang belajar tahsin ya. Alhamdulillah sudah beberapa ada anak-anak bahkan ibu-ibu orang tua juga aktif, sehari bisa sampai 3 kali di sini. Masya Allah. Untuk majelis tahsin ya, dengan peserta satu majelisnya kurang lebih 5 santri. Alhamdulillah sudah mulai berjalan. Kajian juga sudah mulai berjalan. Nah, sayangnya tadi lokasinya masih begini. Nah, Oke. Ini saya lihat-lihat ini udah mulai masang plafon ya. Tapi belum selesai juga sih. Nah, nanti setelah plafon ini rencana mau masang apa lagi tadi? iya. Alhamdulillah kemarin ada seorang musinin luar biasa ini langsung transfer. Saya bilang kebutuhan saat ini yang bisa itu plafon, terutama ruang induk kan tinggi banget ini sampai 8 meter. Alhamdulillah beliau langsung respon, langsung transfer, dan kita langsung undang tukang. Alhamdulillah tukangnya selang 2 hari datang. Ini kondisinya kayaknya sudah hampir 70% ini, mungkin besok atau lusa sudah jadi untuk plafonnya. Nah, setelah plafon rencananya adalah untuk pengerjaan lantai. Dan alhamdulillah juga untuk lantai ini sudah ada donatur, Mas Doni, Masya Allah. yang Alhamdulillah. ngasih granit. Masya Allah, granit. Insya Allah cukup untuk bagian masjid, karena ada sekitar 330 dus, kan satu dusnya 1,44 meter itu. Untuk bagian depan masjid ini insya Allah cukup. Nah, cuma kan granit itu baru granit, artinya harus ada pasir, harus ada semen kan gitu. Nah, tukangnya juga gitu. Nah, ini kalau nggak ada duit nggak bisa pasang dong. Iya nggak? Iya. Nah, gitu. Jadi ya inginnya sih ada support dari donatur-donatur lain lah, biar bisa belanja semen, belanja pasir, bisa buat bayar tukang kayak gitu. Ya mudah-mudahan. Berarti insya Allah untuk granitnya sudah ada, cuman tinggal gimana caranya ini terpasang granitnya. Betul. Sementara saldo juga, waduh, dalam ini minusnya. Saya lihat itu udah puluhan juta itu minusnya itu. Oh gitu. Luar biasa. Iya. Masya Allah banget nih, berarti masih terbuka lebar ya tuh kesempatan untuk lebar beramal. banget. Lebar banget. Lebar kali dalam kali tinggi, pokoknya ini ibarat lubang itu lubang besar. Jadi plus masuk. Masih bisa ya, masih bisa. Tadi masih kurang semen, kurang pasir, kurang terus banyak tukang. pokoknya. Itu cuman untuk granitnya aja. Iya. Masih banyak yang lainnya. Ini kalau boleh tahu nih Ted, ini kan masjid kayak gede banget nih ya. Selain ruangan utama ini punya fasilitas apa lagi Ted? Iya. Ini kan masjid untuk tahap pertama ukuran 24 kali 24 dari ujung ke ujung. Nah, tapi bagian depan atau bagian barat itu dibikin ruang-ruang. Jadi ada 2 ruang ukuran 6 kali 6. Itu rencana bisa kayak darussufah. Darussufah itu artinya santri yang tinggalnya di masjid gitu. Nah, itu bisa untuk santri-santri yang non reguler itu artinya kapan dia mau nyantri silakan datang, tidak ada waktu pendaftaran khusus itu. Kapan mau pulang ya silakan pulang kayak gitu. Yang penting tujuannya di sini nyantri belajar yang benar gitu, yang serius. Ini ada 2 ruang ukuran 6 kali 6. Jadi kapasitasnya ya bisa 12 orang kali 2 berarti 24 orang juga nampung gitu insyaallah. Nah, kemudian di bagian pinggirnya itu ada 4 unit kamar mandi, ada 6 keran tempat wudhu. Itu ada 2 kanan kiri, berarti totalnya ada 8 kamar mandi. Kemudian ada 12 titik keran wudhu. Itu yang di samping. Terus di depan mihrab itu, nah depan mihrab ini belakang, itu juga ruang sekitar 6 kali 6 kurang lebihnya. Itu ada dapur, ada toilet juga, kemudian ada ruang, nah itu bisa buat sekretariat masjid itu. Nah, yang ruang untuk sholat ini berarti ukuran 18 kali 24 saat ini ukurannya seperti itu. Ya. Itu 18 kali 24 perkiraan muat berapa Ted? Untuk jemaah? Kalau 12 kali 8 mungkin sekitar 400-an bisa masuk ya. 400-an. Insyaallah. Gede juga ini. Iya, insyaallah. Jadi kita buat agak gede sekalian biar
nanti gambaran santri berapa bisa tertampung. Ya, kita kan punya gambaran santri ya 500 ke bawah lah, jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Insya Allah dengan lokasi untuk pertama ini cukuplah untuk menampung. Nanti kan bisa mengembang lagi. Gitu. Gini. Ini masjid ini difungsikannya khusus untuk pondok aja atau warga masyarakat juga boleh berpartisipasi dalam kegiatan di sini? Iya, terima kasih. Ini lokasinya kan agak jauh sebenarnya dari masyarakat ya. Itu ada rumah terdekat itu sekitar 200 meter. Sebelah kanan itu sekitar 400 meter baru ada rumah. Tapi masjid ini kita setting menjadi masjid masyarakat selain masjid pondok. Artinya masyarakat pun boleh membaur di sini bersama santri bisa membaur bersama masyarakat. Jadi bagaimana santri juga sudah berlatih untuk bermasyarakat. Jadi bukannya eksklusif, di tembok keliling itu enggak, insya Allah ya. Itu jadi, tapi juga harus dijaga jangan sampai mengganggu konsentrasi belajar santri. Nah, ini kan masjid Pak punya umat, jadi semakin banyak memanfaatkan, mudah-mudahan juga semakin bermanfaat bagi para wakif karena semakin makmur kan masjidnya. Nah, pahalanya mengalir insya Allah pada para wakifin semua. Insya Allah. Kalau boleh tahu nih Tad, ini kan udah mulai udah mulai bisa digunakan ya walaupun belum sempurna. Untuk program-program yang udah jalan itu apa aja Tad? Iya, ini sebelum pesantrennya menerima santri, ini kan belum, memang santri yang tetap tinggal ya nginep di sini belum. Kemungkinan mulai bulan kemarin rencana September, tapi kayaknya September juga belum memungkinkan tempatnya, bisa juga diundur ke Oktober. Kalau untuk yang reguler, kemungkinan tahun depan kita sudah mulai menerima santri untuk usia SLTP, lulusan SD. Itu untuk yang reguler, insya Allah. Nah, selama belum untuk kegiatan santri, ya, biar masjid ini sudah bermanfaat, kita sudah soft launching 5 waktu azan. Alhamdulillah sudah ada ustadz yang standby di sini. 5 waktu untuk sholat, ya. Terus kegiatan-kegiatan kita buka juga untuk tahsin. Nah, tahsin itu ada seharinya bisa sampai 3 kelas. Ada pada subuh, waktu duha, ada yang pada duhur, ada yang pada asar, ada yang pada isya juga. Rata-rata setiap harinya itu ada 3 kelas lah setiap harinya dengan peserta kurang lebih satu majelisnya itu 5 santri. Ini untuk kegiatan tahsin, ada dari anak-anak, dari bapak-bapak, kemudian juga ibu-ibu juga ada. Terus yang lainnya sudah juga digunakan untuk kajian. Alhamdulillah kita sudah sejak soft launching itu sudah 4 kali ya, pengajian umum bapak ibu ya. Setiap malam Rabu pada isya jam 8 sampai jam 9 lah kurang lebih. Alhamdulillah respon dari masyarakat bagus. Mereka meskipun malam-malam waktu istirahat harusnya santai tidur, berkenan untuk memakmurkan masjid ini. Alhamdulillah. Itu perkiraan berapa Tad yang ikut kajian? Ya rata-rata antara 50 sampai 70 lah. Masya kurang Allah. lebih. Habis itu medangan Mas Suni. Oh, medangan. Ya. Ada kopi, ada kacang godok lah biasa nang desa. Rame-rame gitu. Ini Masya Allah keren banget loh. Tadi kan dijelasin sama Ustadz, rumah paling dekat ke arah utara itu 200 meter, ke arah selatan itu 400 meter. Iya, Dan iya. jamaah itu pada isya lagi ya. Iya. Itu waktunya tidur, berbondong-bondong ke masjid untuk ikut kajian. Masya Allah, ini masyarakatnya kesadarannya udah luar biasa di sekitar sini. Ya kita juga waktu membangun dukungan dari warga pada kerja bakti itu kalau pas ngecor luar biasa. Masya Allah. Bahkan perangkatnya ikut Pak Kadus, Pak Kaur Keuangan desa kan tinggalnya dari satu desa ini, ikut mereka kerja bakti. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau untuk rencana kedepannya nih Dad, rencana kedepannya itu apa aja Dad? Terkait masjid lah, terkait pondok atau apa itu? Masjid ini sudah 24 kali 24 itu ya. Ini rencana mengembang. Mengembang? Iya, mengembang ke depan. Jadi depan itu masih ada halaman sekitar 5 meter, terus nanti ada
naik lagi itu sekitar 7 meter lebarnya ya. Luasnya, panjangnya itu sekitar 24 meter juga. Itu rencana juga mau pengembangan masjid. Jadi masjidnya masih melebar. Nah, tujuannya apa? Ya tadi biar bisa menampung selama belum jamaah itu masih cukup, nanti ruang-ruang tambahan itu bisa difungsikan sebagai asrama. Nanti kalau sudah jamaah bludak, nanti bisa difungsikan untuk masjid semua. Nah, atau ini rencana yang bagian atas itu nanti buat masjid santriwati, ya. Jadi untuk santri putri letaknya di atas itu. Nah, yang di bawah ini untuk santri Irfan full. Jadi antar mereka tidak terlalu intens, ya, bertemu gitu karena terpisah lumayan jauh. Itu Mas Soni. Nah, setelah masjid tadi ya, setelah masjid ini masjid yang 24 dulu lah, kayak perlu mikir yang lain gitu kan. Kita prioritaskan rumah sudah ada 1 unit tadi, fungsikan sekaligus untuk kantor. Nah, nanti jarak terdekat, program terdekat itu untuk pembangunan asrama ya, putra. Karena asrama putra. Karena kan kalau sudah terima santri harus ada asrama, nanti tiap tahun berarti harus nambah asrama lagi, nambah kelas begitu kan. Fasilitasnya juga seperti kamar mandi juga harus diperbanyak lagi. Ya, jadi setelah masjid ini sudah agak layak digunakan, kita kembali untuk mikirkan ke asrama. Gitu. Berarti ini benar-benar masih luas banget ini. Masjid aja masih kesempatan beramal buat sahabat muslim itu masih banyak banget ya. Terus tadi juga masih ada pengembangan ke arah timur, pengembangan lagi untuk asrama putra. Ini Masya Allah termasuk masih tanah banyak juga Mas Soni. Tanah juga? Tanah ini kan masih sempit lah. Kalau untuk ukuran pesantren itu masih sempit. Untuk ukuran pesantren ada usia sekolah, ini tanah kan baru sekitar 6.700 meter. Dan alhamdulillah itu ada tanah sebelah selatan itu sudah ditawarkan mau dijual. Sebelah utara juga ditawarkan mau dijual. Nah, cuman dari mana? Gitu. Dan hanya ini buat nyelesain masjid juga masih panjang. Mau pasang granit saja tadi masih pasirnya dari mana gitu ya. Tukangnya ada yang bisa bayar apa enggak gitu kan. Ini ada tambah lagi tanah. Tapi kalau tanah nggak dibeli kan sayang juga. Apalagi kalau nanti dibeli pihak lain gitu kan. Soalnya kita butuh ya, tanah itu butuh untuk keluasan. Ini kita kan proyeksikan sebelah selatan masjid untuk santri putra. Nah, sebelah utara masjid untuk santri putri. Nah, untuk santri putra di sebelah selatan masjid itu baru ada 1 petak untuk asrama. Yang lain nanti ada plot-plot sendiri. Jadi asrama kalau mau nambah sudah nggak ada tanahnya, itu mau nggak mau harus perluasan, pembebasan. Santri putri juga seperti itu untuk beberapa ruang asrama masih mungkin, tapi kan harus ada dapur dan lain-lain. Itu juga perlu perluasan. Alhamdulillah di bagian utara ada yang dijual, sebelah selatan juga ada yang mau dijual, tinggal alhamdulillah. Semoga Allah hadirkan. Wes, Tat, nggak usah pusing-pusing, itu wakaf saya. Wah, alhamdulillah banget itu. Monggo bagi sahabat muslim masih ada kesempatan nih. Mau tanah bisa, mau buat bangunan silakan, bisa, silakan. mau pemasangan granit bisa, tinggal pilih nih. Mau donasi di sebelah mana? Insya Allah terbuka lebar. Cukup ya informasi yang kita peroleh dari Ustadz Juman Abu Ahmad terkait pondok, terkait masjid Temu Giring gitu di area Wangun ini. Mungkin barangkali dari Ustadz ada pesan-pesan itu yang ingin disampaikan kepada sahabat muslim. Monggo dipersilakan. Oh ya, terima kasih. Ya, saya seorang diri kan jelas tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Yang memampukan kita semua Allah. Dan kita tidak akan kuat tanpa teman. Ya. Sehebat apapun seorang itu nggak akan punya karya besar kalau sendirian. Jadi kita harus merajut ukhuwah, berkolaborasi bersama-sama. Nah, saya dalam hal ini ada
gagasan untuk mendirikan pesantren. Dana saya nggak punya. Ya. Nah, terus siapa yang berperan untuk pendanaan? Ya tentunya para agnia, para donatur, kan begitu. Jadi saya eksekusi, Bapak Ibu muslimin, sahabat muslim dimanapun berada bisa ikut berkontribusi menitipkan infak wakafnya untuk kita bersama-sama bangun pondok pesantren ini. Jadi insya Allah itu tidak akan sia-sia, dan ini termasuk salah satu pembelanjaan infak atau wakaf yang tepat sasaran. Kenapa tepat sasaran? Ini buat masjid, ini buat tempat pendidikan pendidikannya juga Al-Quran ya. Insya Allah sehari-hari dibacakan Al-Quran, sehari-hari buat sholat jamaah. Ini kan akan luar biasa ya, mengalir pahala-pahala dari setiap yang mereka amalkan di sini. Insya Allah akan kembali pada para donatur semua, para muslimin semua. Jadi mari kita dukunglah proyek ini bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus menambah amal soleh. Ya, tidak hanya di sini, dimanapun. Semoga Allah mampukan kita untuk menitipkan infak wakaf kita atau doa-doa kita paling tidak untuk kesuksesan rencana-rencana kebaikan tersebut. Jazakumullah khair kepada Ustadz Juman atas pemaparannya ya terkait pembangunan pondok, pembangunan masjid. Masya Allah, ini insya Allah dana dari para donatur tersalurkan dengan amanah, tersalurkan dengan tepat. Insya Allah, dan kita ini murni donatur lokal, Mas. Masya Allah. Iya, jadi Purwokerto dan sekitarnya lah. Ya ada sedikit dari Jakarta, dari Surabaya. Yang jelas kan orang mungkin bingung kalau bikin pesantren dari Qatar, dari Kuwait misalnya, dari Saudi. Sampai saat ini belum. Iya, qadarullah sampai saat ini belum, dan insya Allah ada hikmahnya. Ya. Pertama karena mereka mempersyaratkan karena harus ada santrinya dulu atau harus ada masyarakatnya. Ini kan baru, jadi belum santri, belum ada, masyarakat juga belum ada gitu. Terus juga akhir-akhir ini kan aliran dana dari luar negeri ke Indonesia agak dipersempit memang ya gitu. Jadi ini alhamdulillah hikmahnya murni ini dari anak negeri. Masya Allah. Iya, jadi pahalanya nggak kemana-mana ini. Pahalanya tuh untuk orang-orang Purwokerto dan sekitarnya. Insya Allah. Insya Allah. Berarti emang musite wonge dewek gitu. Bisa. Kalau istilah para pejabatnya gitu loh. Ya, Masya Allah. Berarti emang murni ya swadaya dari masyarakat sekitar, dari masyarakat Banyumas Raya khususnya. Insya Allah. Mengalirnya pun kepada mereka-mereka semua. Insya Allah bagi para sahabat muslim dimanapun berada masih banyak banget ya kesempatan untuk beramal. Tadi udah dijelaskan lagi, untuk masjid masih terbuka lebar, untuk asrama terbuka lebar, untuk tanah pun masih terbuka lebar. Moga bagi sahabat muslim mau ngambil sebagian boleh, mau diborong boleh banget. Itu persilakan. Bagi sahabat muslim jika ingin berdonasi dalam bentuk uang itu dipersilakan, dalam bentuk barang langsung itu juga boleh. Nanti bisa langsung hubungi nomor yang ada di dalam deskripsi video ini. Sahabat muslim rahimani wa rahimakumullah, mungkin demikian perbincangan kita dengan Ustadz Juman Abu Ahmad terkait dengan masjid, terkait dengan pondok, terkait dengan pembebasan tanah. Semoga informasi tadi dapat menginspirasi kita semua untuk berkontribusi dengan lebih maksimal dalam pembangunan ini. Demikian dari saya selaku host. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.